Pria itu baru saja bersiap-siap untuk memasangkan cincin ketunangannya. Tapi detik berikutnya tiba-tiba ada seorang gadis yang menghentikannya. Gadis itu berkata pria itu adalah ayahnya. Dan bilang seharusnya yang dinikahi ayahnya. Bukan Alia yang ada di depannya, melainkan ibunya. Semua orang di tempat itu kaget mendengarnya. Pria itu malah mengira gadis itu hanya bikin onar. Langsung menyuruh orang menyeret gadis itu keluar. Tapi gadis itu berjuang memeluk erat kaki pria itu. Dia bilang dia benar-benar anaknya. Dan dia datang dari tahun 2035, yaitu masa depan. Pria itu semakin merasa tidak masuk akal. Dia pikir gadis itu kebanyakan nonton film fiksi ilmiah. Makanya bisa bikin cerita segila ini. Dia tidak tahu kalau semua yang gadis itu bilang adalah kenyataan. Beberapa jam sebelumnya gadis itu baru saja sadar di rumah sakit. Dan kaget karena dirinya tiba-tiba melompat ke tahun 2025, yaitu 10 tahun yang lalu. Dia jelas ingat dirinya pernah dibakar hidup-hidup oleh Alia. Dan tidak mengerti kenapa bisa berada di sini. Sebelum dia melompat waktu, Alia bukan hanya membunuh ibunya, tapi juga membakar dia sampai mati. Alia melakukan semua itu hanya demi bisa tetap duduk manis jadi istri seorang kaya raya. 10 tahun lalu, ayahnya dan ibunya gadis itu sempat saling berhubungan tanpa sengaja. Tapi hal itu diketahui oleh Alia. Alia kaget karena pria yang berhubungan dengan kakaknya ternyata seorang direktur perusahaan besar. Dia lalu mengurung kakaknya di lemari. Saat pria itu bangun keesokan harinya, dia salah mengira Alia sebagai wanita yang bersamanya semalam. Sejak itu demi menjaga status istri kaya raya, Alia mengirim ibu gadis itu ke rumah sakit jiwa di luar negeri. Ibunya menderita siksaan tanpa henti di sana, dan akhirnya melahirkan gadis itu. 10 tahun kemudian Alia kembali menemukan mereka, lalu membunuh ibu dan anak itu sekaligus. Mungkin Tuhan pun merasa kasihan pada mereka. Saat gadis itu membuka mata lagi, dia kembali ke 10 tahun sebelumnya. Awalnya dia kira ada orang yang menyelamatkannya, sampai melihat berita di TV. Baru sadar dirinya benar-benar kembali ke masa lalu. Dan tepat pada hari ibunya dijebak oleh Alia. Hari itu Alia baru saja membawa ibunya ke rumah sakit. Gadis itu melihat semua dengan mata kepala sendiri. Dia sangat ingin berlari memeluk ibunya. Tapi demi menyelamatkan ibunya, dia memutuskan lebih dulu menemui ayahnya. Itulah awal kejadian di pesta pertunangan tadi. Dia langsung menerobos masuk. Tapi pria itu sama sekali tidak percaya. Pria itu memerintahkan anak buahnya mengusir gadis itu. Begitu dia meninggalkan tempat pesta, nenek pun mengejar keluar. Setelah mendengar cerita gadis itu, nenek mulai percaya sedikit. Karena dari dulu dia memang curiga. Alia mendekati cucunya pasti ada maksud tersembunyi. Untuk memastikan identitas gadis itu, nenek mencabut sehelai rambutnya. Lalu bilang hasil tes DNA akan keluar 3 hari lagi. Saat itu baru bisa diputuskan. Setelah itu gadis itu kembali ke rumah sakit mencari ibunya. Tapi justru melihat dokter memaksa menyuntikkan obat penenang pada ibunya. Melihat ibunya disiksa begitu, hatinya benar-benar sakit. Keesokan harinya dia kembali mencari ayahnya. Kali ini dia langsung menunggu di depan gedung perusahaan. Dia ingat pada saat itu, ayahnya sedang bingung apakah akan menjual saham baja untuk selamatkan keuangan. Untuk membuktikan perkataannya benar, dia berteriak keras di depan ayahnya. Dia bilang dia bisa buktikan semuanya benar, dan saham baja itu jangan dijual. Apapun yang terjadi, nilai saham itu akan naik gila-gilaan. Pria itu kaget mendengar itu, karena memang baru-baru ini dia berencana menjual saham baja demi keluar dari krisis, dan itu adalah rahasia besar perusahaan. Hanya dia dan segelintir pemegang saham yang tahu. Tapi pria itu tetap tidak percaya. Dia malah menuduh gadis itu pasti disuruh orang untuk mendekatinya, lalu dengan kejam mendorongnya jatuh ke tanah, dan langsung pergi naik mobil. Semua percakapan tadi dilihat oleh Alia. Alia bingung kenapa gadis itu tahu soal rahasianya. Untuk mencegah gadis itu merusak rencananya, dia segera menyuruh ayahnya membantu menculik gadis itu. Tidak lama kemudian orang-orang Alia membuntuti gadis itu. Saat gadis itu lengah,